kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Ya, bisnisnya yang bagus, tentu perusahaan yang bisnisnya jelek, ya utang banyak dan cuannya juga kecil. Perusahaan wonderful company adalah perusahaan yang bisnisnya bagus, tentu saja akan memperoleh cuan yang besar. Jadi kira-kira begitu. Tata kelola perusahaan dilihat juga, bukan sekedar hutang saja, tapi bisnisnya juga dilihat. Karena bisnis yang jelek kan nggak bisa menghasilkan untung yang besar. Tapi kalau bisnis yang bagus, baru bisa menghasilkan cuan yang besar. Sektor perbankan saya suka, ya. Karena perbankan juga wonderful company, ya. Labanya bertriliun-triliun, ya misalnya OCBC tahun lalu kan labanya juga 3,3 triliun, besar ya. Apalagi bank-bank yang besar, cuannya lebih besar lagi. Siapa orang yang terkaya tahun lalu sebelum Lotu Kuang tambang batu bara? Siapa? Yang punya bank. Ya. Gampang. Sektor apa yang bagus? Cari aja yang orang terkaya di Indonesia, sektor apa dia yang jadi orang terkaya? Ya satu, batu bara. Nomor 2 siapa? Yang punya bank. Itu jadi orang terkaya juga, artinya yang punya tambang batu bara, yang punya bank bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Ya itu sektor yang bagus. Ini sektor apa nih Pak yang masih berpotensi kira-kira Pak gitu? Maksudnya kan apakah terlambat gitu atau selalu saja ada kesempatannya? Menurut Bapak bagaimana? Ketika krisis saham-saham murah itu banyak. Tapi ketika sekarang ekonomi sudah pulih, sudah tidak banyak lagi yang murah-murah, tapi tetap masih ada ya. Tidak terlambat ya. Ada 2 sektor yang saya sangat suka ya. Biasanya saya cemplungin uang saya, invest di situ sangat banyak. Satu tentu saja bank, perbankan ya. Saya suka membeli saham bank karena bank itu labanya besar dan valuasinya murah-murah ya. Jadi saya masuk di bank. Jadi kalau lihat di annual report 2 bank swasta, yang satu aset 350 triliun, satu 250 triliun, ada nama saya di situ di annual report. Ada bank-bank aset 350, 250 triliun, masih price to book masih banyak yang di bawah 1. Jadi 2 sektor ini sangat saya suka. Suka terus apa dalam keadaan tertentu? Suka terus. Oke. Suka terus. Suka terus karena bank itu dia growing, bertumbuh. Tiap tahun labanya terus meningkat ya. Dia bertumbuh, labanya udah besar, semakin tahun labanya semakin besar. Jadi memiliki saham bank itu sebetulnya boleh kita pegang selamanya. Seperti kita punya suami atau istri, kita pegang sampai akhir hidup kita begitu. Tapi kalau kita pegang saham bank, ya wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual. Tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita, boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya, pegang aja terus. Kalau kita punya saham bank itu kan cuannya besar-besar ya. Dia seperti kita punya istri atau suami yang jangan dijual-jual, dipegang seumur hidup aja. Banyak perusahaan-perusahaan ini.
sudah GCG di Indonesia, ada Astra Internasional, ada Grup Salim, ada perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever, ada perusahaan BUMN, banyak perusahaan yang manajemennya baik, yang GCG. Yang kedua, kita harus melihat perusahaan itu usahanya baik atau tidak, sektornya bagus atau tidak. Banyak usaha yang jelek, misalnya sektor garment, dia hanya berjuang untuk hidup. Dia harus menghadapi perusahaan-perusahaan tekstil yang dari China yang murah-murah. Ini salah satu contoh perusahaan yang tidak baik. Garuda Indonesia, rugi sebelum pajak 2014 itu 460 juta US dollar, kalikan 13.000, ruginya 6 triliun lebih loh Garuda Indonesia. Itu laporan keuangan yang dibuat oleh Garuda Indonesia, dia kirim ke Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia munculkan di website Indonesia dan saya munculkan di sini. Padahal penjualannya 3,3 miliar dolar. Ini juga penerbangan, sektor usaha yang buruk. Dulu ada yang tua-tua mungkin ingat, ada Sempati, sekarang sudah nggak ada. Ada Borak, sekarang udah nggak ada. Mandala juga. Merpati, buat bayar gaji karyawannya aja nggak bisa. Adam Air juga sudah tidak ada. Batavia juga tidak ada. Next. Next. Ya, yang kedua, belilah perusahaan yang untungnya besar. Kita lihat dari ROE-nya salah satunya supaya cepat. Next. Ini ada perusahaan namanya Sirat Produce. Kita lihat ya, modalnya. Nah, ini labanya. Labanya 9,6 miliar rupiah. 9,6 miliar. Mundur ke satu, mundur. Mundur lagi. Nah, ini modalnya. Modalnya 1,2 triliun. Ini Sirat Produce 1,2 triliun modalnya. Labanya hanya 9 miliar. Artinya labanya kalau 1% aja harusnya 12 miliar. Itu cuma 9 miliar aja, kurang dari 1% ROE. Ini perusahaan yang untungnya kecil sekali. ROE kurang dari 1%. Next. Terus lagi. Ini tunggu. Ini stop. Ini Unilever Indonesia. Labanya itu 5,3 triliun. Unilever Indonesia labanya 5,3 triliun 2013 ya. Lihat sebelumnya. Ya. Modalnya 4,2 triliun, labanya 5,3 triliun, artinya ROE-nya 125%. Di bursa ada perusahaan yang ROE-nya kurang dari 1%, ada perusahaan yang ROE-nya 125%. Perusahaan yang untung besar. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Selanjutnya kita lihat, apa aja yang harus kita lihat. Next. Nah, sekarang melihat pertumbuhan perusahaan. Carilah perusahaan yang memiliki EPS yang meningkat dari waktu ke waktu. Perusahaan yang bertumbuh. Next. Ini adalah laporan keuangan BRI, Bank Rakyat Indonesia. Lihat labanya ya. Net income for the year dari 7,3 triliun meningkat jadi 11 triliun, meningkat jadi 15 triliun, meningkat lagi jadi 18 triliun, meningkat lagi jadi 21 triliun. Dari 7 sampai 21 perusahaan ini bertumbuh luar biasa. BRI. Kalau kita memiliki perusahaan yang bertumbuh, kita seperti memiliki mesin pencetak uang, dan dia mencetaknya makin tahun makin cepat ngeprint.
Kira hebat. Next. Sekarang valuasi. Biasanya kita lihat dari price earning ratio adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham. Next. Next. Ada satu perusahaan namanya Siloam. Wah, dekat tuh. Pasti mahasiswa kalau sakit ke Siloam. Kita lihat labanya, 59 miliar rupiah. Kecil labanya ternyata. 59. Tahun lalu 50 miliar, sekarang meningkat. Tahun 2014 59 miliar. Berapa laba per sahamnya? Hanya 54 rupiah. 54 rupiah, harga sahamnya 14.000 kira-kira. 14.000 ribuan. Jadi price earning ratio berapa kali? Kira-kira mungkin 260 kali price earning ratio. Harga sahamnya 14 ribuan, laba per sahamnya setahun hanya 54, jadi price earning ratio 260, 200, kira-kira begitu. Next, kita lihat lagi satu perusahaan. Tadi labanya cuma 59 miliar. Ini namanya Pen Invest. Next. Nah, Pen Invest tahun 2004 labanya 229,59, artinya 230 per saham. Harga sahamnya 800, artinya dia hanya price earning ratio hanya 3,5 kali. 3,5 kali. Labanya juga gede tuh. Labanya 934 miliar. Pemilik entitas induk 934 miliar labanya Pen Invest ini. Price earning ratio 3,5 kali. Mau beli perusahaan yang nilainya 14.000, labanya setahun 54 rupiah, atau mau beli perusahaan yang 800, nilai sahamnya labanya 230. Itu valuasi namanya, mahal atau murah. Next. Value investor adalah investor yang berusaha memperkirakan nilai sebuah saham. Nilai ini disebut nilai intrinsik. Jika nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar, kita membeli. Jika nilai intrinsiknya lebih rendah dari nilai pasar, kita menjualnya. Next. Untuk menghitung nilai wajar ini, kita harus mengestimasi arus kas yang bakal dihasilkan oleh perusahaan dari sekarang hingga seterusnya. Arus kas berasal dari laba bersih usaha. Arus kas ini kemudian nilai sekarang kan dan dijumlah untuk mendapatkan nilai wajar. Benjamin Graham bilang begini, ini metode yang saya temukan 70 tahun silam, sekarang masih populer dipakai investor profesional. Next. Ini tips dari Warren Buffett. Dia bilang, it is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ini satu kunci.
Saya sangat ingat betul waktu itu. Jadi saya ingin bertanya, sebagai anak muda yang sudah berinvestasi dan juga saya melakukan edukasi, terutama ketika saya di kampus saya ingin minta dong saran Bapak untuk anak-anak muda, karena seringkali mereka ke distract. Mereka seringkali melihat instrumen lainnya yang mungkin tidak terlalu mereka pahami, katakanlah cryptocurrency, NFT dan lain-lainnya. Dan mereka tidak mengetahui substansionalnya. Mereka hanya masuk karena FOMO. Mereka, ya katakanlah, mereka ingin ikut tren saja. Katakanlah kayak di pasar modal juga, banyak juga bank-bank digital. Akhirnya juga, ya kita tahu sendiri bagaimana. Mungkin tips ataupun nasihat dari Bapak kepada anak-anak muda yang ingin cepat kaya tapi tidak ingin belajar dari proses. Itu saja Pak Lokengong dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, anak-anak muda sering beli cryptocurrency, tadi disebutkan daripada beli saham ya. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali ya, takut. Kenapa takut? Karena kalau saya beli saham tambang batu bara, kan ada batu baranya, mereka miliki batu baranya. Kalau saya beli saham perusahaan kelapa sawit, kan ada kebunnya. Tadi saya sebut saya punya saham, kebunnya itu luasnya 4 kali negara Singapura loh. Coba susahnya nanam kelapa sawit itu. Ya. Kalau saya punya saham bank, kan bank itu mesin pencetak uang. Ya. Orang taruh duit bunganya kecil, orang pinjam dikasih mahal. Ya. Bank itu ada, kita beli saham bank ada asetnya, ada banknya. Kalau beli cryptocurrency asetnya apa? Ayo anak muda, kalau kita beli uang cryptocurrency asetnya apa?
Nggak ada loh. Kalau asetnya nggak ada, jangan-jangan bisa turun jadi 0 loh. Serem kan? Saya beli saham properti yang rugi, perusahaannya lagi rugi. Tapi kan di dalamnya kalau saya hitung propertinya masih ada 20 triliun di dalam. Ya, masih ada asetnya properti 20 triliun. Jadi saya yang beresiko tinggi saya nggak berani beli. Hanya yang beresiko rendah saya beli. Yang hampir tidak ada resikonya saya baru beli. Karena aman buat saya. Tapi beli cryptocurrency kita nggak tahu itu aset yang menyertainya apa, kita nggak tahu, nggak ada. Serem banget jadinya. Kira-kira gitu ya. Ada yang bilang, gue pernah lihat ada yang ngomong kayak seperti ini. Ini Timothy itu ngomongin kripto ya kan, tapi ada investor kawakan yang udah tua bilang Messi harga bajai, bilang ini scam ya kan. Dia seumur gue masih ngepel nih, ngepel dia. Ya, saya SMP 3 belum tahu apa-apa, umur 30 baru tahu tentang saham saya. Kalau nggak ngerti investasi beli Bitcoin, simpel kan? Itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyengsarakan